Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pola ekspansi kekuasaan di Maluku pada abad ke-16 sampai dengan akhir abad 18 sampai dengan awal abad ke-19. Untuk melihat bagaimana eksistensi kesultanan di Maluku pada saat penetrasi kekuatan bangsa Barat pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, awal abad ke-19. Dinamika yang terjadi di Maluku itu sangat hidup ya, penuh dengan intrik yang saya kira juga sangat menarik untuk bisa dicermati, karena ini melibatkan setidaknya 4 bangsa Barat. Yang pertama Portugis, Spanyol, lalu kemudian yang kedua adalah Belanda dan Inggris. Jadi kekuatan bangsa Barat yang pernah mewarnai jalan sejarah Indonesia itu semuanya pernah terlibat di dalam perebutan kepentingan di Maluku Utara. Nah, untuk menguraikan itu saya akan menampilkan map ya, mind map dari penjelasan saya ya. Semoga dapat dilihat, nampak jelas di layar. Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, saya mulainya dari bawah, tidak dari atas. Ini untuk memberikan penjelasan mengenai struktur politik lokal. Ya. Bagaimana struktur kekuasaan di Maluku, setidaknya mulai dari abad ke-14, 15, sampai seterusnya. Jadi di Maluku itu kita mengenal sistem politik lokal ya. Anda lihat di bagian bawah ada istilah Maloku Kiraha atau persekutuan 4 gunung, 4 kerajaan, atau kemudian setelah Islam 4 kesultanan. Yang pertama adalah Ternate, yang kedua Bacan, yang ketiga Tidore, dan yang keempat adalah Jailolo. 4 kekuatan politik lokal ini di dalam historiografi Maluku sering disebut dengan istilah dunia Maluku, sebagaimana digunakan oleh Leonard Andaya di dalam bukunya Dunia Maluku. Nah, 4 kerajaan dan kemudian kesultanan ini punya pengaruh yang sangat besar dan mewarnai dinamika hubungan sosial, ekonomi, spiritual, dan kekuasaan di Maluku dalam era yang sangat panjang. Nah, dari 4 kerajaan dan kesultanan ini, yang tampil menjadi kekuatan yang paling unggul, yang paling kuat adalah yang pertama Ternate, dan yang kedua adalah Tidore. Nah, keduanya ini punya kekuasaan dan orientasi perluasan yang berbeda nantinya. Ya. Nah, bagaimana dunia Maluku atau sistem politik lokal ini bisa bertahan dan bagaimana pola interaksinya dengan kekuatan bangsa Barat ini menjadi penting dan fokus pada kuliah kita hari ini. Nah, saya coba akan menjelaskan bagaimana pola hubungan itu terjadi. Ini Anda bisa lihat, terlihat jelas di layar nggak? Kelihatan. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, jadi saya membuatkan dari 4 kekuatan lokal yang tadi saya sebutkan di sini, ada kerajaan Ternate, Bacan, Tidore, dan Jailolo. Setelah Islam mereka menjadi kesultanan, Ternate, Bacan, Tidore, dan Jailolo. Tampil 2 kekuatan yang paling unggul, yakni Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Keduanya menganut Islam ya sekitar abad ke-15. Ya. Jadi ini daerah yang paling
awal menerima Islam di Indonesia Timur. Nah, Ternate dan Tidore, kalau kita lihat pemetaannya, pada awal abad ke-16, Kesultanan Ternate dan Tidore menghadapi kedatangan dua bangsa Barat, yakni Portugis dan juga Spanyol. Portugis dan Spanyol ini adalah bangsa pengembara Eropa yang paling hebat, yang mengembara dan membawa misi keagamaan. Dua bangsa ini memang lahir atau anak kandung dari abad pertengahan, yang membawa semangat perang salib kemana-mana, dimanapun ia berada, dan menjadikan orang-orang Islam sebagai musuhnya. Namun, ketika dua bangsa ini tiba di Maluku, tampaknya apa yang dikatakan oleh Van Leeuw dan juga Silke tentang teori balapan Islam dan Kristen itu tidak terlalu menguat pada awal abad ke-16. Mengapa? Karena terbukti Ternate bisa menjalin sekutu dengan Portugis, sedangkan Tidore mampu bersekutu dengan Spanyol. Kedua-duanya adalah penganut Katolik. Sedangkan Ternate Tidore sendiri adalah kesultanan atau kerajaan yang sudah menganut Islam. Nah, Portugis dan Spanyol juga adalah dua bangsa Eropa yang selalu bersaing. Demikian juga di tingkat lokal, Ternate dan Tidore pun dua kekuatan lokal yang juga bersaing begitu lama. Nah, ini kemudian menimbulkan pola hubungan sekutu dan seteru. Istilah ini saya pinjam dari dosen saya, Profesor Samsudin. Jadi Ternate bersekutu dengan Portugis, Tidore bersekutu dengan Spanyol, lalu pada saat yang sama Ternate berseteru dengan Tidore, Portugis berseteru dengan Spanyol. Itulah pola sekutu dan seteru. Di dalam perkembangannya, ternyata kompetisi ini kemudian membuat pihak gereja Katolik di Italia menengahi konflik yang terjadi terutama antara Spanyol dan Portugis. Dari perjanjian yang dilakukan diputuskan bahwa Spanyol harus menarik diri ke Kepulauan Filipina, sedangkan Portugis tetap berkuasa di Maluku. Pasca kepergian Spanyol ke Filipina, peta politik berubah. Tidore semakin lemah karena sekutunya telah pergi. Sebaliknya, Ternate semakin kuat karena sekutunya, Portugis, sekarang menjadi pihak yang paling powerful di dalam kekuasaan di Maluku. Tetapi ternyata situasi ini tidak membuat Kesultanan Ternate kemudian menjadi lebih powerful. Segera setelah kepergian Spanyol, ambisi Portugis untuk menguasai perdagangan rempah, cengkeh dan pala, terutama cengkeh di Maluku Utara, dan semangat keagamaannya itu mulai nampak di dalam tindakannya. Maka terjadilah pecah kongsi, pecah sekutu. Tadinya Ternate dan Portugis itu bersekutu, lalu di pertengahan, di bagian kedua abad ke-16, Portugis dan Ternate menjadi berseteru. Anda bisa lihat di garis yang saya buat, tadinya mereka saling melengkapi, nambah kekuatan, sekarang mereka versus atau saling berlawanan. Nah, di dalam ketegangan hubungan ini, muncul dua tokoh lokal, atau muncul dua sultan yang paling kuat di Ternate. Yang pertama adalah Sultan Hairun dan putranya Sultan Babula. Sultan Hairun ini beberapa kali dituduh oleh Portugis dengan berbagai macam tuduhan yang pada akhirnya ia sempat
diadili di Goa di India, namun karena penjelasannya meyakinkan gubernur Portugis di India, sehingga ia dibebaskan dan kembali ke Maluku dan bertahta. Tapi ternyata Portugis tidak senang dengan keberhasilan Sultan Khairun kembali bertahta, yang pada akhirnya dengan suatu tipu muslihat Sultan Khairun diundang untuk ya kira-kira perjamuan di benteng Portugis di Ternate. Lalu setelah masuk di istana di benteng tanpa pengawalan dengan cara yang licik, Sultan Khairun kemudian dibunuh oleh seseorang yang disuruh memang pada saat itu. Dan kabarnya jenazah dari Sultan Khairun ini sempat dibuang ke laut, sebagian tubuhnya dan kepalanya disimpan di depan benteng. Itu membangkitkan kemarahan dari putranya, Babullah, Pangeran Babullah, yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi Sultan Ternate. Nah, menghadapi situasi dan kekuasaan Portugis yang sangat besar ini, Babullah mencoba untuk mengemas isu global permusuhan antara Islam dan Kristen. Babullah mencoba untuk menarik perhatian dari penduduk lokal, ya, tentu rakyat di Kesultanan Ternate, karena sultannya terbunuh, maka sebagai pengganti, sebagai putra mahkota, dia mengambil alih kekuasaan dan mencoba untuk membangkitkan semangat anti terhadap Portugis. Seperti tadi saya katakan bahwa Babullah mencoba memanfaatkan semangat anti agama, anti Kristen, anti Katolik. Maka perang atau perlawanan Babullah terhadap Portugis itu membawa panji Islam. Bahwa yang mereka perangi adalah Kristen dan yang memeranginya adalah umat Islam. Nah, jadi polanya kemudian berubah. Nah, semangat permusuhan antara Islam dan Kristen, sebagaimana teori balapan, racing teori dari Van Leeuw dan Sirte, ini dapat kita lihat pada kasus Ternate di paruh kedua abad ke-16, terutama di masa Sultan Babullah. Nah, yang terjadi kemudian Sultan Babullah melakukan upaya perlawanan dan bahkan sempat membunuh petinggi Portugis di Ternate. Babullah sangat piawai di dalam melakukan mobilisasi massa. Pada masa Sultan Babullah inilah Kesultanan Ternate itu mencapai puncak kejayaan. Hingga tak heran di dalam sumber-sumber Eropa dikatakan bahwa Babullah itu adalah sultan atau raja dari 72 pulau. Padahal Ternate hanya satu pulau aja. Anda bisa membayangkan menguasai 72 pulau. Wilayahnya sangat luas. Nah, wilayah Kesultanan Ternate itu membentang ke barat sampai Sulawesi, ke utara sampai Filipina, dan ke selatan sampai Seram, Maluku Selatan, dan sebagian Nusa Tenggara Barat, ya, terutama Lima. Nah, itu orientasi perluasan Kesultanan Ternate. Apa yang terjadi? Sesudah itu, maka Portugis mengalami kesulitan untuk tetap bertahan di Maluku Utara. Yang pada akhirnya Portugis harus pindah ke Maluku Selatan untuk mempertahankan diri di sana. Nah, era Babullah sebetulnya adalah era keemasan bagi Kesultanan Ternate. Dan wilayah kekuasaannya begitu luas. Tapi sekali lagi, ini adalah era di abad ke-16. Sesudah itu memasuki abad ke-17, muncul aktor baru. Muncul dua aktor baru. Jadi era Portugis dan Spanyol sudah selesai di abad 16, ya meskipun Portugis masih terasa ada. Kita memasuki era abad ke-17. Ada dua bangsa yang juga punya pengaruh kuat, yang punya kepentingan di dalam perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama di Maluku. Yang pertama adalah VOC, Belanda, dan yang kedua adalah Inggris. Nah, kita nanti coba lihat, saya mulai dari Ternate. Nah, Belanda
ini bersekutu dengan Ternate. Belanda melihat ada potensi permusuhan antara Portugis dengan Ternate, sehingga dia menawarkan diri bersekutu dengan Ternate untuk kemudian mengusir Portugis dari Maluku Utara, dan itu berhasil. Nah, tapi seperti halnya Portugis, Belanda pun juga punya kepentingan untuk memonopoli perdagangan rempah. Rempah yang dimaksud adalah cengkeh yang dihasilkan di Maluku Utara, lalu kemudian pala. Nah, Belanda sedikit berbeda dengan Portugis dari sisi agama. Kalau Portugis, Spanyol itu Katolik, Belanda dan Inggris adalah penganut Protestan. Jadi semangat keagamaannya tentu berbeda. Dan karena itu semangat keagamaan tidak terlalu nampak pada Belanda dan juga Inggris. Nah, ini kalau kita lihat polanya. Dalam perkembangannya, konflik antara atau persaing. Jadi setelah Belanda bersekutu dengan Ternate mengusir Portugis dari Maluku, lalu Belanda kemudian mengikuti pola yang dilakukan oleh Portugis. Jadi setelah musuhnya terusir, Portugis terusir, Belanda kemudian menunjukkan taringnya, ingin memonopoli perdagangan rempah. Dan walhasil, konflik kemudian terjadi. Jadi hubungan antara Ternate dengan Belanda sudah bukan lagi hubungan sekutu, tetapi menjadi hubungan yang berseteru. Ternate harus menghadapi kekuatan Belanda di 3 tempat. Pertama di Ternate sendiri, karena Belanda telah menguasai Ternate. Lalu kemudian kekuatan Belanda yang kedua di Ambon, dan yang ketiga ada kekuatan Belanda di Banda. Mengapa Ambon dan Banda? Ambon adalah daerah penghasil cengkeh, sedangkan Banda adalah daerah penghasil pala dan fuli atau bunga pala. Semuanya adalah rempah. Hubungan kekuasaan ini setidaknya berlangsung pada abad ke-16-17. Ternate nampak begitu dominan. Pengaruh Tidore itu tidak terlalu nampak lagi, tidak terlalu begitu kuat. Nah, tetapi memasuki abad 18, jadi kalau era VOC tadi, era abad 17 yang paling banyak, memasuki abad 18, kekuatan kesultanan lokal yang paling penting adalah Tidore, Kesultanan Tidore. Jadi era Ternate sudah mulai redup, lalu kita melihat bagaimana era Tidore. Dari sisi orientasi perluasan wilayah kekuasaan, tadi saya katakan Ternate itu dia ke utara, ke barat, dan ke selatan. Sebaliknya Kesultanan Tidore dalam perluasan kekuasaannya itu dia ke timur, yakni ke Papua. Jadi wilayah Papua Barat itu masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Nah, di abad ke-18 di Tidore tampil seorang pangeran namanya Nuku. Sebetulnya oleh Belanda dia dianggap sebagai pemberontak. Ya, jadi ketika VOC menguasai Maluku Utara, Nuku ini dianggap sebagai pemberontak. Tetapi Nuku tidak diam dengan tuduhan itu, dengan penghambatan-penghambatan yang dilakukan oleh Belanda. Nuku ini seorang putra mahkota yang juga sama cerdasnya, cemerlangnya dengan Sultan Babulah di Ternate di abad ke-16. Hanya beda waktu, Nuku di abad 18. Nah, Nuku ini adalah seorang pangeran yang mampu melakukan persekutuan lintas bangsa dan lintas agama, gitu ya. Jadi kalau Babulah tadi mencoba untuk memanfaatkan sentimen keagamaan, Nuku mampu melakukan persekutuan lintas budaya dan lintas bangsa. Yang saya maksud lintas budaya itu adalah lintas di luar suku bangsa Maluku sendiri. Kita lihat siapa sekutu-sekutu Nuku di dalam rangka untuk menghadapi kekuatan Belanda di Maluku Utara. Nuku bersekutu dengan pertama
orang-orang Papua yang beragama Kristen. Jadi ini persekutuan lintas agama. Nuku seorang sultan, seorang Muslim, putra dari Sultan Tidore, mampu dan memanfaatkan orang-orang Papua yang Kristen sebagai sekutunya, sebagai kawannya dalam menghadapi Belanda. Selain itu, Nuku juga bersekutu dengan kekuatan Muslim dari Sulawesi, orang-orang Makassar, orang Mandar, orang Buton, semuanya beragama Islam. Jadi Nuku bersekutu dengan orang Kristen Papua dan bersekutu dengan orang Kristen, orang Muslim dari Sulawesi. Selain itu, Nuku juga bersekutu dengan orang-orang Muslim dari Filipina. Ya, jadi jelas sekali petanya ini. Nah, ini dari sisi kekuatan lokal Nusantara atau Asia Tenggara, Nuku mampu menjalin hubungan persekutuan. Selanjutnya, dalam menghadapi Belanda yang kuat, Nuku berhasil membangun sekutu dengan Inggris. Ini keren ya. Nuku bersekutu dengan Inggris. Nah, dengan begitu, Belanda tidak mudah untuk menghadapi Nuku. Karena Inggris pada masa itu merupakan kekuatan maritim yang juga sangat besar pengaruhnya di Maluku. Jadilah Nuku punya banyak kawan. Lintas agama, lintas budaya, lintas bangsa. Lintas budaya karena ada orang Papua, ada orang Sulawesi. Lintas bangsa, ada Inggris. Jadi Nuku ini sangat cerdas. Sosok yang sangat cerdas. Bahkan dia memanfaatkan sentimen keagamaan, kepercayaan lokalnya untuk mendeklarasikan dirinya sebagai sebagai sultan, sebagai penguasa atas Papua. Jadi dia diberi gelar di dalam historiografi lokal disebut dengan istilah Jou Barakati, atau Tuan kita yang diberkati oleh Sang Pencipta, oleh Allah. Itu gelar yang diberikan atau gelar yang digunakan oleh Nuku untuk menyatakan dirinya sebagai pemimpin dari banyak persekutuan-persekutuan ini. Nah, Nuku pada akhirnya berhasil mengusir pengaruh Belanda dari Maluku. Nah, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita lihat dari upaya para sultan di Maluku menghadapi kekuatan bangsa Barat. Pada era di abad 16, kita melihat bagaimana sultan-sultan itu memanfaatkan sentimen atau emosi keagamaan untuk menghadapi Portugis dan juga Spanyol. Lalu di abad ke-18 kita melihat tokoh seperti Nuku yang berupaya membangun kekuatan, menghalau atau mengusir kekuatan Barat dengan mencampur antara sentimen keagamaannya dengan hubungan internasional atau lintas bangsa. Dia mampu bersekutu dengan orang Papua yang Kristen, dia mampu bersekutu dengan orang Inggris yang Kristen Protestan, dan bersekutu dengan orang-orang Muslim dari Sulawesi dan dari Filipina. Jadi ini sebuah pergolakan politik yang sangat kompleks dan juga menarik, tentu sangat menantang bagi para pelakunya di dalam memahami dunia Maluku tentunya. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana pola ekspansi kekuasaan di Maluku dalam hubungan antara Kesultanan Ternate, Tidore terhadap Portugis, Spanyol, dan Inggris serta Belanda. Nah, itu uraian dari topik kuliah kita hari ini. Saya harap Anda dapat memahami bahwa hubungan itu tidak mudah, tidak sederhana yang dilukiskan, dibaca di dalam buku-buku yang Anda baca tentunya. Ternyata ini sangat kompleks. Saya kira itu uraian saya ya terkait dengan eksistensi dan reaksi pola interaksi
kekuatan lokal, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore terhadap Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Nanti di era abad 19 dinamikanya lain lagi. Ya. Bagaimana kekuatan lokal kemudian bisa akur kembali. Nah, yang terpenting dari Nuku tadi yang terakhir saya jelaskan, di dalam mengusir kuasa Barat, Sultan Nuku itu membangkitkan kembali dunia Maluku. Jadi persekutuan politik lokal itu dibangkitkan kembali, menghidupkan kembali kesultanan yang sudah pernah hilang, misalnya Jailolo. Kesultanan Jailolo itu sempat hilang, tapi Nuku bangkitkan kembali. Dia angkat rajanya, angkat sultannya, lalu kemudian dia buat strukturnya sehingga terjadi kembali. Lalu yang kedua adalah Bacan. Bacan yang tadi tidak terlalu berdaya di dalam politik Maluku, dia berikan kekuatan, dia berikan kepercayaan pada mereka. Yang pada akhirnya Nuku ini adalah sultan yang dalam historiografi di Maluku mampu mengembalikan keutuhan persekutuan lokal yang tadi saya sebutkan, Maluku Kirah atau persekutuan 4 kerajaan atau kesultanan, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Nuku berhasil mengembalikan itu semua. Nah, jadi ini adalah salah satu fase yang paling penting di dalam melihat hubungan antara bangsa Barat yang datang ke Nusantara dan reaksi atau respon kesultanan di Nusantara bagian timur, terutama di Maluku, antara abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, awal abad 19. Jadi itu. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.